Hai, selamat siang. Welcome back di podcast Celoteh Teman bersama saya Ana. Oh iya, buat teman-teman yang mau kirim cerita berdasarkan hasil pengalaman pribadi kalian, bisa langsung kirim email ke celotehtaman@gmail.com. Oh iya, hari ini aku kedatangan di podcastku seorang tamu yang sangat spesial, tapi tidak pakai telur pastinya ya. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal di Indonesia. Mungkin zaman mama saya sangat terkenal sekali. Kalau saya mungkin belum lahir. Seorang desainer Indonesia dengan karya-karyanya yang spektakuler, Mas Aji Notonegoro. Halo Mas. Hai, apa kabar? Ya, puji Tuhan sehat ya. Mas, aku mau ngobrol boleh ya Mas? Boleh. Gini Mas, bisa diceritain nggak sih Mas, awal mulanya dulu sebelum Mas terjun ke dunia desainer itu seperti apa ya? Apakah karena hobi ngegambar atau bagaimana dari zaman sekolah, supaya teman-teman kita nih di podcast tahu gitu tujuan hidupnya gitu loh, maksudnya nih aku mau cita-cita jadi apa ya gitu kan? Dulu saya karena punya teman yang namanya Indri sama Samuel Watimena, ya. Jadi kita berteman, tapi Samuel itu kan pinter gambar ya, terus dia akhirnya dia mencoba untuk menjadi desainer. Dia menang lomba perancang mode dari majalah Femina, juara 1 tuh ya. Kalau nggak salah temanya kipas atau apalah, saya lupa. Tapi mungkin kalau bakat saya itu mungkin memang sudah tercipta dari lahir ya, karena saya dulu suka ikut mama saya ke tukang jahit gitu ya, terus ntar ngeliatin dia bikin baju apa-apa. Nah, akhirnya saya punya tukang jahit dulu di dekat rumah. Akhirnya saya bikin baju-baju untuk baju saya sendiri, saya ciptakan sendiri gitu. Ya, pada akhirnya terus teman saya Indri ikut lomba perancang mode juga gitu ya. Tapi saya untuk tidak mencoba untuk ikut itu, tapi saya coba belajar. Akhirnya saya sekolah di Trisakti di ekonomi. Tapi kok jiwa saya keterpanggilnya kayaknya untuk sebagai perancang gitu ya. Terus akhirnya saya minta izin sama papa mama saya, karena waktu itu saya ada kenalan sahabat saya, kenalannya Ibu Norman Sasono, itu Jean-Louis Louvier ya. Dia seorang koreografer terkenal di Prancis. Terus akhirnya saya kenalan, terus saya tanya mengenai sekolah fashion di sana. Akhirnya saya berangkat ke sana ya. Tapi dengan saya berangkat ke sana, saya akhirnya banyak dikenali desainer internasional seperti Giorgio Armani, Gianni Versace ya. Terus Paul Louis Ourier, banyak lah pokoknya yang semuanya ya. Oscar de la Renta, siapa lagi tuh ya, Kenzo saya juga dikenalin ya. Hanemori saya dikenalin ya. Pada saat itu akhirnya saya mungkin langsung tertarik. Tapi pada waktu itu saya di sana, saya izin sama papa mama saya, sebenarnya mereka sih fine aja gitu ya. Cuman kakak saya dulu agak bertentangan gitu untuk saya. Kenapa sih lo mesti berangkat ke sana jadi desainer? Dia mengatakan lah sama papa saya, kalau desainer tuh pergaulannya begini, ntar jadi begini gitu. Tapi waktu itu ada bantahan saya bilang, jangankan desainer, saya bilang gitu, koki itu pun kerjaan perempuan ya. Tapi banyak koki itu yang terkenal justru yang pintar-pintar itu adalah laki-laki gitu ya. Dan desainer itu memang sebenarnya kerjaan perempuan, tapi yang pada umumnya 80% desainer itu adalah laki-laki gitu loh ya. Kalau masalah mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, itu kan tergantungnya pribadi masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya papa saya mengizinkan, dan terus saya pergi ke Paris. Lalu dari Paris saya pindah ke Jerman. Akhirnya saya sekolah bahasa. Waktu itu mestinya sekolah bahasa itu harus 2,5 tahun, tapi saya selesaikan dalam waktu 8 bulan waktu itu. Terus saya cepat-cepat daftar untuk sekolah fashion di Düsseldorf di Jerman. Ya udah, akhirnya ya begitu. Terus saya pulang, mau lanjutin ke Amerika, cuma papa saya bilang enggak, kamu pulang aja dulu ke Indonesia gitu. Tapi saat saya pulang ke Indonesia, akhirnya ya saya diajak main film dulu sama Rima Melati ya. Terus saya main film sama Tante Ida Farida, terus ada beberapa film lah sama Sofan Sofyan ya. Saya diajak main film. Tapi untuk saya memang tertarik ya untuk di dunia situ, tapi untuk saya kayaknya banyak waktu yang terbuang, waktu menunggu. Zaman dulu tuh masih dijemput jam 5 pagi sampai seharian nggak syuting, besoknya udah dijemput lagi baru syuting gitu. Jadi ya mungkin jiwa saya juga nggak ke situ ya. Akhirnya ya udah, akhirnya terus saya ketemu dengan saya pergi makan di Hilton waktu itu dengan teman saya.
Dan disitulah saya terus ketemu Mbak Tutut ya waktu itu, terus teman saya dipanggil, terus saya dikenalkan ya disitulah. Tapi secara jujur selain dukungan dari papa mama saya ya, secara jujur yang pertama kali untuk mendobrak saya sebagai desainer yaitu Mbak Tutut. Gitulah. Ada terus di situ Mbak Tutut banyak dukung saya, akhirnya saya banyak didukung dengan ibu-ibu ya, udah permainannya ya dengan ibu-ibu akhirnya. Jadi awal mulanya berarti Mas Aji itu dapat untuk pertama kali nih, Mas Aji dapat orderan dari siapa? Orderan saya Pertama kali. langganan saya pertama kali itu adalah Ibu Dewi Moran, dan langganan saya pertama kali adalah Mbak Tutut. Mbak Tutut. Terus sama Dewi Moran. Itu langganan saya pertama kali. Ya terus dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut sampai saya mengenal banyak ibu-ibu menteri ya, ibu-ibu ya kalangan atasnya di Jakarta sampai akhirnya di kalangan atasnya Indonesia. Ya akhirnya puji Tuhan saya mempunyai langganan itu seluruh tanah air. Iya. Gitu. Terus Dan bahkan di luar negeri gitu loh. Iya betul. Terus Mas Aji suka dukanya menjadi desainer apa sih? Suka dukanya, sukanya mungkin terasanya belakangan ya. Begitu saya menjadi seorang yang terkenal, sukanya itu karena saya banyak kenal orang. Dan saya melihat bahwa orang saya bisa seperti ini juga bukan karena kehebatan saya sendiri, tapi juga karena kehebatan orang-orang yang banyak mensupport saya. Dukanya ya kalau kita gagal membuat satu busana, apa yang kita inginkan dan tidak terwujud itu sedih banget kita. Pernah ada yang komplain nggak, Mas Aji? Oh ada saya pernah dikomplain sama satu orang. Jadi masalahnya sih bukan dikomplain ya, dia sudah fitting sama saya. Terus dia bilang saya mau ambil dulu bajunya untuk mau saya kasih lihat ke orang tua atau pre-wed. Padahal baju itu udah 90%. Cuman saya bilang kalau prinsipnya di tempat saya kan kamu fitting, kamu harus bayar, lunasin gitu ya. Jadi saya nggak kasih pada waktu itu. Terus dia ngotot ya. Terus saya bilang kamu datang ke tempat saya punya rule, saya punya cara, ya kamu harus ikutin aturan saya gitu loh. Jadi soalnya untuk langganan saya di luar kota juga begitu. Down payment, fitting, kalau nggak ada fitting saya kirim, tapi H-3 mereka harus lunas dulu baru kita kirim barangnya. Karena saya nggak mau susah ya, nggak mau entah telepon lah ini yang sibuk ini, orang juga di telepon juga risih gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, dan saya cuma berpesan mereka yang memesan baju juga harus bisa menghargai para desainer, karena desainer itu yang mahal adalah karyanya ya. Jadi di luar negeri itu ada baju harganya 1M, 1,5 M, 500 juta, 300 juta. Not because of the dress-nya, tapi because of the name and the creation-nya kan gitu. Iya. Ya. Jadi saya pikir untuk wanita-wanita dimanapun di seluruh dunia atau di Indonesia, kadang-kadang nih wanita yang di Indonesia susah untuk menghargai karya seseorang. Kalau di luar negeri saya lihat bagaimana saya fashion show, mereka kasih standing applause. Itu satu penghargaan untuk kita. Dan saya bisa, waktu saya dikasih standing applause pertama kali dalam pagelaran saya tuh meneteskan air mata loh di atas panggung. Karena saya pikir saya bisa mendapatkan ini di negeri orang, di negeri sendiri saya tidak mendapatkan gitu ya. Memang banyak yang kagum, banyak yang ini sama saya, tapi beda ya rasanya ya gitu loh. Nah juga saya juga kalau boleh saya ngomong sih, seluruh wanita di Indonesia, jika kamu berpesan baju kepada desainer, tolong hargai peraturan yang ada desainer, dan kamu juga harus hargai suatu karya desainer. Oke, sekarang Mas Aji, aku lihat kan Mas Aji aktif nih di kegiatan kerohaniannya. Bahkan apa sih yang pertama kali mendorong atau memotivasi Mas Aji akhirnya ikut mengikut Tuhan dan ikut melayani Tuhan? Saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita untuk pindah agama, atau saya tidak pernah cita-cita mau begini mau begitu, enggak. Saya nggak pernah punya cita-cita itu, karena saya pikir setiap langkah manusia itu tapi Tuhan yang menentukan. Di mana kita melangkah pasti Tuhan yang menentukan. Jadi bukan manusianya. Jadi saya tidak pernah ada cita-cita untuk saya pindah agama, karena untuk saya punya prinsip agama itu adalah manusia yang buat, bukan Tuhan. Ya, jadi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyebut agama apapun, Tuhan bilang
saya tidak mengerti agama itu, tapi yang saya tahu kamu adalah anak-anak saya. Itu menurut kepercayaan saya. Jadi saya pikir ya saya nggak pernah mau cita-cita, oh saya begini gitu, enggak, sama sekali enggak, sama sekali enggak. Jadi awalnya itu tanggal 12 Desember 2014 itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi saya. Dan saya dipeluk dan saya ditempelkan pipinya di pipi kiri saya, dan dia berkata, kamu saya berkati. Lalu tanggal 2 minggu kemudian 24 Desember saya bertemu lagi, tapi ada mendiang papa saya, mama saya, ada semua menyaksikan bahwa saya dipanggil dan Tuhan tumpangkan tangannya di kepala saya dan kamu saya berkati, dan Tuhan cuma memerintahkan damaikan seluruh saudara-saudaramu yang ada di muka bumi ini. Saya tanggal 25-nya karena Christmas saya nggak bisa bercerita dengan siapa, tapi saya ketemu akhirnya seorang pendeta yang dulu pernah selalu memberi arahan, memberi renungan untuk saya gitu. Waktu saya pernah di penjara, jadi saya ketemu di dalam penjara, dan waktu itu saya telepon dia. Saya udah keluar, begitu saya telepon dia, terus dia bilang, kamu udah ketemu Tuhan Yesus 2 kali dan kamu sudah diberkati. Tapi pilihan ada di kamu, Ji. Terserah kamu mau ikut, silakan. Enggak apa-apa, karena kita nggak bisa maksa kamu. Dan 14 Februari 2015 saya berangkat umroh. Masih umroh ya? Masih umroh. Ya udah, saya pulang umroh tanggal 2000, tapi tahun 2017 saya nggak pernah ada cita-cita begini begitu. Nggak tahu bagaimana akhirnya saya nggak mau di minggu keempat di bulan Ramadan di bulan 2017 saya nggak mau berpuasa lagi. Terus di hari Lebaran pertama saya nggak sholat Id, di hari Lebaran kedua di situ saya menyatakan, karena saya bangun tidur, badan saya panas waktu itu sampai sempat 39,5. Saya lihat di kamar saya, di tembok saya semua gambar Jesus. Terus saya merem, di mata saya pun gambar gitu, saya melek lebih banyak lagi. Lalu tangan saya seperti terangkat gitu, saya menunjuk kepada tembok itu, saya bilang, Tuhan, hari ini saya ikut bersamamu dan untuk selama-lamanya. Jadi saya waktu saya ikut bersama Tuhan Yesus, saya tidak ada konsultasi sama orang sama sekali. Tidak ada konsultasi dengan teman saya yang dia sudah Kristen, no. Dan saya pikir itu adalah Roh Kudus ya. Jadi tapi saya pikir itu saya punya prinsip, setelah saya ikut Tuhan Yesus dan saya belajar dengan Alkitab, saya melihat dimanapun dan siapapun, kalau Tuhan sudah tangkap kamu, mau ngumpet dimanapun kamu pasti tertangkap. Karena Tuhan tahu, jangankan tubuh kita yang terlihat nyata besar begini, tapi Tuhan sangat tahu isi hati di dalam hati kamu apa, Tuhan itu sangat tahu gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa tidak ada keinginan setiap manusia itu untuk karena dia gini, kalau ada orang dia pindah agama karena pacar, iya. Dia pindah agama karena dia pindah agama karena pacar, dia pindah agama karena dia mau kawin, supaya dia terjadi satu perkawinan antara gue dengan dia supaya tidak putus, gue pindah agama. Dan saya pikir tidak bisa agama itu diperjualbelikan dengan cinta, dengan ini. Semua itu biarlah Tuhan yang mengatur di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kan banyak Mas Aji, anak-anak muda sekarang ya mau ikut ke salah satu gitu karena ya pacar. Mau lah karena pacar. Dan akhirnya banyak juga yang berhasil sih gitu, maksudnya ikut Tuhan gitu, udah bahkan bisa memenangkan keluarganya kan. Kalau menurut saya begini, di dalam satu perkawinan, di dalam seperjodohan ya, jodoh itu kan Tuhan yang atur semuanya. Tapi untuk saya kita juga tidak boleh melarang, oh kamu tidak boleh mau kawin sama orang Kristen, boleh aja, yang penting jangan kamu paksa untuk dia ikut kepadamu. Yang Kristen tidak boleh maksa suaminya untuk ikut jadi Kristen, yang Muslim tidak boleh maksa istrinya menjadi Muslim, kan begitu. Ya, jalankan aja masing-masing. Orang, kalau menurut saya, ini pendapat saya, Tuhannya cuma satu kok. Iya, benar. Ya kan, tidak ada Tuhan dua, ada tiga. Saya pernah berdebat sama profesor, ada yang bilang
kalau di dunia ini ada 200 atau 300 agama, saya lupa lah dia ngomong. Berarti ada 300 Tuhan. Saya tantang, tunjukin 300 Tuhan yang saya yang mana. Karena kalau kita secara logika ini, kamu mau agama Shinto, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, apa, Islam atau apa semua, we have the same God. Menurut saya loh ya. Jadi saya tidak pernah berselisih paham dengan siapa teman saya, dan saya cuma punya prinsip. Kamu dulu saya Muslim dan sekarang saya Kristen dan kamu tidak mau berteman sama saya, I don't care. Saya nggak peduli. Jadi saya punya prinsip begini. Siapapun, even itu it's my family, ya. Walaupun saudara saya meninggalkan saya, mengucilkan saya karena sekarang saya ikut Tuhan Yesus, atau teman-teman saya, I don't care. Saya nggak peduli. Untuk saya selama mereka masih manusia, I don't care. Tapi untuk saya paling saya pegang prinsipnya adalah Tuhan saya tidak meninggalkan saya. Itu aja prinsip saya. Tapi pertama kali Mas Aji kasih tahu pindah agama ke siapa, Mas Aji? Ke keluarga atau ke teman atau? Ke teman. Terus saya ya kalau keluarga sih saya nyantai aja gitu ya. Tapi reaksinya gimana Mas Aji? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada reaksi apa-apa. Terus ke teman-teman saya dia bilang, oke, kalau lu jadi Kristen dan lu jauh lebih baik dari yang sekarang, kita dukung. Nggak apa-apa. Dan itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Kan orang selalu dulu bilang selalu sama saya, lu kalau pindah agama lu dikucilkan sama keluarga, lu dikucilin sama teman-teman lu di ini. Dan saya punya prinsip, manusia berhak berbuat apa aja, tapi saya percaya Tuhan saya tidak meninggalkan saya. Dan buktinya setelah saya move, ya boleh dibilang, contohnya ya, misalnya dulu saya punya 1000 teman, setelah saya ikut Tuhan Yesus saya punya 10.000 teman sekarang. Gitu loh, ya. Jadi, dan saya percaya perselisihan, keributan itu bukan karena agama, tapi itu tergantung dari individunya masing-masing. Bukan dari agamanya. Gitu. Oh ya, Mas Aji, maaf nih, aku kan pernah baca artikel nih, Mas Aji katanya pernah sampai di masa terpuruk ya, bahkan hanya pegang uang 20.000. Iya. Itu gimana ceritanya Mas Aji bisa seperti itu? Ya, mungkin kecerobohan saya. Jadi kalau saya berprinsip di dalam kehidupan begini, Tuhan tidak pernah membuat orang kaya itu jadi miskin. Tapi Tuhan bisa membuat orang miskin menjadi kaya atas berkat-berkatnya dan karunia-Nya. Tapi Tuhan tidak pernah membuat orang kaya menjadi miskin. Kalau orang kaya menjadi miskin itu karena kebodohannya. Jadi saya merasa waktu saya dulu udah I have everything, terus saya bankrupt, langsung saya I have nothing, itu karena kebodohan saya. Jadi menyesal pasti ada, sebagai manusia menyesal pasti ada. Tapi saya di situ percaya sekali ini ada maksud tertentu itu dengan Tuhan kepada saya dengan masalah ini. Tapi saya jalannya ya nyantai aja. Saya nyantai. Yang saya meneteskan air mata itu bukan karena saya jatuh miskin, saya punya uang hanya 20.000 atau saya nggak punya apa-apa. Saya meneteskan air mata karena saya hanya meninggalkan anak-anak saya waktu itu. Because yang di dalam hidup saya ini yang paling terbesar adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan adalah anak-anak saya. Karena dia dititipkan untuk saya. Jadi kalau saya salah mendidik, ya salah ini itu, saya dosa besar sekali dan saya punya kesalahan yang besar, amat sangat besar. Jadi saya selalu dalam doa saya, Tuhan perintahkan para malaikatmu untuk menjagakan anak-anak saya dimanapun mereka berada, di kiri kanannya, depan belakangnya, atas bawahnya, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang tidak benar, dan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. That's the point untuk saya. Jadi saya percaya Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita, gitu loh. Dia sangat percaya dia mendengar doa-doa kita karena memang ya kekuatan kita sebagai manusia sama Tuhan itu hanya doa, percaya dan imani Tuhan. That's the key. Tapi Mas Aji, setelah Mas Aji terpuruk, mengikut Tuhan, apakah Mas Aji langsung dibaptis atau butuh proses untuk
Saya cuma pikir lagi. No. Saya 3 minggu saya ikut Tuhan Yesus, saya minta dibaptis langsung. Saya nggak nunggu. Oh, ada orang yang nunggu habis tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. berpikir lagi. No. Saya nggak pernah ada berpikir, aduh gue dibaptis gimana nih ya? Gue pengen dibaptis, tapi gue udah terlanjur dibaptis, gue pengen pindah lagi. No. Dan I'm sure I'm following Jesus in the right time. Sekarang Mas Aji gimana perasaannya setelah beberapa tahun mengikut Tuhan? Secara jujur ya, Pasti nggak semudah juga kan ya? Saya secara jujur, saya sih berbicara secara jujur agar ini juga menjadi orang-orang mengetahui apa sih rasanya setelah saya ikut Tuhan Yesus. Dan secara jujur, to be honest, saya punya damai sejahtera dan saya punya begitu besar kasih. Dan sekarang I don't care orang mau ngomong apa. Dulu orang ngomongin saya samperin loh, saya pukulin dulu. Ya saya labrak, tapi sekarang saya cuma minta Tuhan maafin dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya merasa saya punya kasih yang besar dan saya punya damai sejahtera. Dan kalau orang bilang tuh ikut Tuhan Yesus juga ada nggak enaknya loh, katanya kan memikul salib, ada nggak enaknya juga. Saya bilang kalau manusia bilang ikut Tuhan tidak enak, itu manusia yang tidak pernah bersyukur. Mereka lupa apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan berkat loh, tapi hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita adalah nafas kita. You have everything. Kalau kamu nggak bisa nafas, kamu nggak bisa punya, kamu nggak ngerasain apa-apa. Benar nggak? Coba saya tanya. Iya kan? Jadi saya berpikir saya ikut bersama Tuhan. Saya merasa saya punya damai sejahtera dan saya punya kasih kepada sesama. Karena setelah saya belajar, memang kita hidup dengan kasih itu, kita bisa memenangkan segalanya. Jadi untuk yang nonton ini, hidup ini harus dengan kasih. Karena dengan kasih kalian pasti memenangkan segalanya. Hidup ini kesempatan juga. Oh, hidup ini sangat amat kesempatan. Jangan sia-siakan. Jadi hidup ini usahakan harus menjadi berkat bagi kita dan bagi orang banyak. Betul. Ya, saya setuju. Ya, karena begini ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun di dalam kehidupan kita, never. Tapi manusia sering meninggalkan Tuhan. Dia sudah jadi kaya, dia sudah jadi hebat, ya. Tapi kadang dia tidak, dia berdoa setiap hari. Itu karena di dalam agama saya itu kan kita harus berdoa setiap hari, mengucap syukur setiap hari. Tapi kalau kamu berdoa setiap hari, kamu tidak dengan iman dan kamu tidak percaya kepada Tuhan, you get nothing from your pray. Yes. God listen your pray, tapi you get nothing karena kamu nggak ada iman dan kamu tidak percaya. Jadi walaupun tadi malam kamu berdoa, terus malam ini kamu lupa, kamu nggak berdoa karena kamu udah ngantuk. Nggak apa-apa, Tuhan tidak marah sama kamu. Yang penting imanmu tetap terhadap saya dan kamu percaya kepada saya. Itu yang paling penting kan. Ya, jadi dan kita sebagai manusia kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Kalau kamu berharap kepada manusia pasti kamu menemukan kekecewaan. Saya dulu sering kecewa. Karena saya selalu berharap begini. Kadang-kadang bisnis yang impossible. Ya karena kita terbuai dengan angkanya. Tapi kalau sekarang ini ya punya uang kita bersyukur, nggak punya uang kita nikmati. Yang penting kita masih bisa bernafas. Dan saya percaya berkat Tuhan tidak pernah habis. Dan Tuhan selalu memberkati kita setiap hari. Dan Tuhan tidak pernah memberi kita kekurangan. Itu aja. Oke guys, karena waktu podcast ini kan agak terbatas, Mas Aji ya. Boleh nggak sebelum kita mengakhiri, Mas Aji kasih pesan-kesan gitu untuk para anak-anak muda yang mungkin sedang mau menentukan tujuan, mau kemana cita-citanya, terus bagaimana juga supaya hidup kita bisa tetap menjaga kekudusan sebagai anak-anak muda. Ya, kalau saya boleh berpesan kepada the young generation nih di Indonesia, jadi kalau kita mau punya cita-cita, jangan cepat berpindah cita-citamu karena mendengar dari seseorang.
Tapi yakinkan di dalam tubuhmu, di dalam jiwamu, bahwa cita-cita yang kamu pilih itu tidak akan pernah salah. Satu itu. Kedua, jangan pernah cukup puas. Selalu belajar, belajar, dan belajar terus. Dan satu, jangan pernah sombong. Karena dengan kesombongan kamu, itu awal dari kehancuran. Dan sekarang saya harus pesan, kalau kamu pernah hancur, itu bukan suatu kegagalan. Kalau kamu pernah gagal, itu bukan suatu hancuran. Kamu harus percaya dengan turut serta tangan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari esok pasti jauh lebih baik dari hari ini. Dan untuk saya, kepada kalian-kalian, jagalah kekudusan kalian. Jangan terbawa dengan iblis, jangan terbawa dengan nafsu, karena nafsu itu adalah iblis. Jangan selalu memakai kebenaranmu sendiri, karena kebenaranmu sendiri itu juga tidak baik, karena itu juga bisa dipengaruhi oleh iblis. Tapi tekun fokus kepada Tuhan. Dan pesan saya, jaga kekudusanmu, karena engkau takut akan Tuhan. Dan prinsip saya, ada satu firman yang sangat luar biasa. Matius 6 ayat 33. Carilah terus kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan terus kepadamu. Amin. Terima kasih ya Mas Aji Ya, untuk waktunya. sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan Sukses memberkati ya terus. semuanya. Ya. Ya. See you. Bye. Bye.